Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Kidos? Alhamdulillah, baik semua ya. Kita hari ini akan membahas materi bahasa Indonesia kita pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita membahas apa ya? Mari kita lanjutkan. Semangat! Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik mengetahui kegunaan objek, predikat, dan subjek dengan benar. Lalu, peserta didik bisa menebak mana yang termaksud objek, predikat, dan mana yang termasuk subjek dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mengetahui kosakata baru yang mereka kenal dengan baik. Hela kelas, dari kalian ada yang ingat nggak? Kemarin, pada minggu kemarin, terakhir kita itu membahas materi tentang apa? Ada yang ingat? Oke, sebelum masuk ke materi, Miss mau nanya dulu nih. Apa sih subjek? Kalian tahu nggak subjek itu apa? Predikat itu apa dan objek itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu Miss jawab? Oke, subjek, predikat, dan objek itu biasanya disingkat dengan SPO. SPO itu apa sih, Miss? S itu sebagai subjek, P sebagai predikat, dan O sebagai objek. Nah, di bawah ini ada 4 kalimat. Coba kalian tebak mana yang termasuk subjek, mana yang termasuk predikat, dan mana yang termasuk objek. Adik memakan semangka. Subjeknya siapa? Oke, benar banget. Subjeknya itu adik, predikatnya itu semangka atau memakan. Memakan dan objeknya ialah semangka. Untuk 2, 3, 4 apa? Yuk, tebak yuk. Oke, good job sekali, Kidas. Baiklah, Miss akan menerangkan kembali. Subjek itu biasa disebut sebagai pelaku, seperti kakek, nenek, mama, papa, adik, kakak, dan sebagainya. Sedangkan predikat itu tindakan yang dilakukan oleh si subjek. Contohnya, mencuci piring, menyapu, membereskan mainan, itu kan merupakan salah satu tindakan. Sedangkan objek itu merupakan sesuatu yang dikenai tindakan. Seperti contoh di sebelah, adik memakan semangka. Berarti semangkanya dimakan oleh si adik. Jadi sesuatu yang dikenai tindakan ialah semangkanya yang dimakan oleh si adik. Mengerti, Kidas? Any question, class? Oke, pada tujuan pembelajaran kita dijelaskan bahwa peserta didik dapat mengenal kosakata baru dengan benar. Kosakata yang pertama yaitu terpaksa dan kosakata kedua itu tersandung. Terpaksa dan tersandung itu biasanya digunakan dalam kalimat apa? Ada yang tahu? Terpaksa itu apa? Dan tersandung itu gimana? Dan artinya itu apa sih? Nah, di sebelah itu ada dua kalimat, tetapi dua kalimat ini kurang lengkap. Mari kita lengkapin bersama. Yang pertama, ban sepeda Doni bocor. Doni, bla 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 bla, menuntun sepedanya. Sedangkan yang kedua, ketika berlari, Dona bla 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 batu. Menurut kalian kosakata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat di sebelah? Yang pertama, ban sepeda Doni bocor. Doni menuntun atau terpaksa? Doni terpaksa menuntun sepedanya. Bener banget. Good job, Kidas. And then number 2, ketika berlari, Dona, bla 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 bla, batu. Kalau pakai kata terpaksa, kira-kira benar nggak ya? Ketika berlari, Dona terpaksa batu. Nggak nyambung ya. Coba pakai kosakata yang kedua.
Ketika berlari, donat tersandung batu. Nyambung dong. Oke, good job, kiddos. Bahasan bahasa kita untuk pembelajaran hari ini ada tentang kadek, terus menyimpan, terus kacamatanya. Setelah itu kita belajar tentang objek, subjek, dan juga predikat. Oke, perhatikan cerita di sebelah berjudul Kacamata Kadek. Kemarin, Kadek memeriksakan matanya. Kata dokter, Kadek harus memakai kacamata. Kadek tidak mau. Bagaimana jika teman-temanku mengejeknya? Kata Kadek. Bagaimana jika dia tidak bisa bergerak bebas? Kadek menyimpan kacamatanya. Namun, ketika Kadek menyimpan kacamatanya, tulisan di papan tulis itu terlihat tidak jelas. Dan ketika Kadek berjalan, Kadek seringkali tersandung batu. Bagaimana ini? Jadi, Kadek terpaksa memakai kacamatanya. Wah, semua jadi terlihat jelas. Ternyata Kadek memang memerlukan bantuan kacamata agar bisa melihat dengan jelas. This is time ice breaking. Let's go, kita berdiri. Berdiri yang rapi. Kita ice breaking dulu. Bergerak semuanya. Siap? Oke, setelah selesai melakukan ice breaking, kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu exercise. This is time exercise. Setelah menyimak cerita kacamata kadek tadi yang barusan Miss ceritain, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Kadek di ruangan dokter? Yang kedua, mengapa Kadek tidak mau menggunakan kacamatanya? Yang ketiga, dapatkah Kadek melihat dengan jelas tanpa kacamata? Dan yang terakhir, mengapa akhirnya Kadek mau menggunakan kacamata atau memakai kacamata? Silakan kalian tulis di bukunya, di buku masing-masing. Soalnya ditulis dan jangan lupa untuk dijawab, oke? Any question class? Ada pertanyaan tentang materi kita yang kita bahas hari ini? And then, thank you for your time. See you next time, guys. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.